Alhamdulillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulah ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Yang akan kita bahas ini keutamaan sahabat Abadillah. Abadillah teh jama dari Abdullah. Mulai dari Abdullah bin Mas'ud yang paling senior, tapi nanti pembahasannya di pekan depan karena panjang hadisnya. Dan kalau disebut Abdullah saja di hadis an Abdillah qala, mau jauh eta Abdullah nupang seniorna Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Salam, ya. Itu Abdullah biasa disebut Abadillah. Memang di satu sisi mohon maaf ya, orang Arab itu namanya kurang kreatif. Eta dewe itu Umar, Usman. Ya teh jauh bedalah di Sunda ge Asep, Pian, ya, Agus. Kurang kreatif, nang gitu eta keneh. Ya. Yang pertama Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, ini anaknya Ja'far bin Abi Thalib yang kemarin profilnya dan istrinya atau ibunya Abdullah itu sudah dibahas. Abdullah bin Ja'far ini lahirnya tahun 1 Hijriah, tapi di sana di Habasyah, ya, di Ethiopia, di Afrika, ya. Karena ketika ibu dan ayahnya masih hijrah ke Habasyah. Ja'far bin Abi Thalib ini juga di antara keluarga Nabi yang paling mirip dengan Nabi. Segala sesuatunya, dedeganna, wajahnya, cara berjalannya, cara makan minumnya mirip persis, fotokopian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau kakaknya Ali. Jadi Abdullah bin Ja'far ini ke Nabi itu secara silsilah emang digigir. Kalau ke Ali paman dari satu kakek. Hadisnya dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW idza qadima min safar, apabila pulang dari safar, tulukkiya bina, beliau dihadang oleh kami anak-anak Quraisy, ya. Jadi Nabi itu kalau pulang dari safar, dari perang tuh sebelum sampai Masjid Nabawi kan selalu ke masjid dulu. Tuh di jalan atau di perbatasan itu disambut ku anak-anak, ku incu-incuna. Fatulukkiya bi wa bil Hasan au bil Husain. Beliau dihadang, ya, tulukkiya itu disambut atau yang dihadang. Disambut olehku Hasan atau Husain radhiyallahu anhuma. Hasan Husain juga sama ya lahirnya. Kalau Hasan tahun 2 Hijriah, kalau Husain tahun 3 Hijriah. Itu beda setahun, ya. Jadi beliau kalau pulang dari safar disambut di pertengahan jalan. Ini jadi sunnah, ya. Jadi adab. Contoh yang baru pulang dari haji, pulang dari umroh, itu disambutnya bukan di rumah tapi di perjalanan, misalkan di titik kumpul di mana, diantar juga begitu, ya. Atau yang baru pulang kuliah, ya, nu karek balik di Taman Safari mah keun we lah antep teu ulin.
fahamala ahadana baina yadaihi wal akhar khalfahu, maka beliau mengais ya, membawa salah seorang di antara kami di hadapannya, yang satunya lagi di belakangnya. Jadi kadang Abdullah bin Ja'far ditaikeun dibonceng di depan, Hasan Husain di belakang, atau kadang sebaliknya, Hasan Husain di depan, Abdullah bin Ja'far di belakang. Karena Hasan Husain Abdullah bin Ja'far kapilan kapi adi ya. Dan ini kan Abdullah bin Ja'far itu baru datang ke Madinah itu tahun 6 Hijriah, berarti sekitar 6 tahun ya. Hasan Husain juga saat itu 5-4 tahun ya, segede parih lah ya, kurang lebih seperti itu, letik ting parih segede hidailan ya. Tuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini terlihat sangat menyayangi cucu-cucunya. Dan ini juga terlihat betapa lembutnya beliau kepada anak-anak kecil. Bahkan bukan hanya ke cucunya, tapi juga ke anak-anak lainnya. Dalam hadis yang lain, masih dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qol ardafani, ini kurang dalnya, memboncengku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari, khalfahu, di belakangnya. Fa asarra ilayya haditsan, beliau membisikkan kepadaku satu hadis, la haditsu bi ahadam minan nas, yang aku tidak akan menyampaikannya kepada seorang manusia pun. Apa? Nyapa rahasia ya. Ini tidak terkait ilmu, makanya tidak disampaikan. Kalau terkait ilmu pasti disampaikan, karena menyembunyikan ilmu hukumnya haram. Sampai saat ini juga nggak diketahui naon rahasiana. Itu keutamaan Abdullah bin Ja'far, jadi sangat disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya keutamaan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas lahir tahun 10 kenabian, 3 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika Nabi wafat itu usia Ibnu Abbas baru 13 tahun. Kakara kelas 1 sanawiyah. Nabi wafat itu. Dan Ibnu Abbas termasuk mustad'afin yang tidak bisa hijrah, karena Abbas bapaknya masih kafir ketika hijrah. Kalau Ibnu Abbas dan ibunya ya, Ummul Fadl disebutnya, itu sudah masuk Islam, cuma nggak bisa hijrah. Kan hijrah Makkah Madinah itu 12 hari, padang pasir, gersang ya. Tong boro-boro baheula ayeuna wae ge sok menuju jalan tol, ayeuna babari jalan tol. Sekarang saja perjalanannya saja pakai bus itu 6 jam, sama jaraknya seperti Bandung Semarang ya. Jauh. Bandung Semarang melewat tol kurang lebih 6 jam ya. Kalau jalan darat, jalan Cilacap itu 11 jam. Menti borang, menti malamnya 10 jam. Dan gak mungkin kan tong boro-boro dulunya orang kafir, kita saja orang Islam, istri kita dan anak kita mau ke Semarang lengoh duaan kan mal mungkin diizinan ya, udah pasti bahaya. Apalagi zaman dulu yang perjalanan Makkah Madinah sampai 12 hari. Jadi Ibnu Abbas ini termasuk yang tidak ikut hijrah. Ibnu Abbas ketika Nabi hijrah baru 3 tahun, 3 tahun masa gede pari ya. Dan baru hijrah nanti sesudah Fatu Makkah ya. Udah Fatu Makkah baru pindah ke Madinah, karena bapaknya juga saat itu belum masuk Islam, jadi hijrah ke Madinah. Atau nanti saya cek lagi ya, apakah beliau masuk Islamnya itu pas Fatu Makkah atau menjelang Haji Wada ya, saya lupa lagi. Nah, berarti hidupnya dengan Nabi hanya sekitar 3 tahun. Kan tahun 8 hijrah, Nabi wafat tahun 11 hijrah awal. Tahun 11 hijrah Rabiul Awal kan mulut bulan keempat, bulan ketiga ya. Jadi 10 tahun lebih 3 bulan lah Nabi di Madinah itu.
Kalau dihitung hijrahnya Rabiul Awal berarti jejak 10 tahun ya. 10 tahun Nabi di Madinah, berarti ketika Nabi wafat itu usia Ibnu Abbas kurang lebih 13 tahun. Artinya Ibnu Abbas hidup bersama Nabi di Madinah hanya sekitar 3 tahun. Nah, hadis ini berarti kejadiannya ketika Ibnu Abbas sudah hijrah. Minimalnya saat itu usianya baru 10 tahun. 10 tahun mantap segede si Adib ya, kelas 4 SD. Tapi ini hadisnya ringkas ya. Aslinya panjang, saya sudah pernah tulis di Buletin At-Taubah, judulnya seorang anak yang ingin sholat malam seperti Nabi. Kita tahu sholat malam Nabi itu kata Aisyah jangan tanya panjang dan pendeknya. Ia 10 tahun nanya ke bibina Maimunah bin Al-Haris, istri Nabi ya, adik dari ibunya Ummul Fadl bintil Haris. Nanya ke bibi Nabi kapan sholat di rumah bibi, jadwal gilir di rumah bibi nanti kemarin malam Jumat. Naon jang, saya mau ikut mondok, saya ingin sholat malam bersama Nabi. Itu umur 10 tahun hayang sholat tahajud noge lila budak urang dia di bawah tarawih saja ya, non recet menter recet sare boro-boro budak leutik budak kolot ge urang dibere sholat tarawih lila mah ya, rada berat ya. Maka Ibnu Abbas kemudian tidur di rumah Nabi ini 10 tahun. Tidur di rumah Maimunah dan bangun sebelum Nabi nyiapkeun cai tu hidang. Budak ayeuna diladenan gini ya. Kajeun sahur wah gubrag-gubrag nongge lila. Ya, kudu diladenan boro-boro ngaladenan kolotna. Ya, diladenan ku kolotna. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam atal khola, datang ke toilet Nabi. Fa wada'tu lahu wudu'an, saya sudah menyediakan air wudu buat Nabi. Nabi teh heran cenah can disiapkeun cai geus aya cai. Falamma kharaja, ketika keluar toilet tanya man wada'a hada, siapa cenah yang menyediakan air? Kanti jika ayeuna tinggal macorkeun baheula mah kudu ngalah heula ya, ngalah ka sumur. Sumurnya juga rata-rata jauh, sumur yang dibeli oleh Utsman saja itu rumah itu untuk hampir seluruh penduduk Madinah, khususnya orang-orang Islam ya, ngantri. Dalam riwayat lain disebutkan kultu, langsung Ibnu Abbas yang menjawab, Ibnu Abbas ya, dalam riwayat lain yang jawabnya Maimunah. Kata Maimunah itu cenah si Ujang, Ibnu Abbas ikut mondok di sini. Oh cenah. Nah ini kan langsung Nabi sholat. Teu ngajak Ibnu Abbas, dah teu nyangka budak leutik hayang ngilu sholat seperti Nabi. Lalu Nabi sholat. Tiba-tiba Ibnu Abbas mengikuti di sebelah kiri. Ku Nabi tadi dipindahkan ke sebelah kanan. Ada hadisnya kan terkenal. Tapi kemudian Ibnu Abbas mundur dikit. Sholat beres. Bayangkan tuh sholat Nabinya minimal sajuz, rata-rata kan 2 juz. Ikut beres. Terus juga nunutan budak kurang mau diberes sholat subuh wae ge lelengutan sare boro-boro sholat tahajud. Lalu kemudian beres sholat dipeluk oleh Nabi. Sok atuh menaya budak 10 tahun hayang ngelut tahajud jeung bapakna misalkan sajuz dek kumaha teu nyaah. Ini apalagi Ibnu Abbas itu berarti kapi adi lamun Nabi makan Abbas bin Abdul Muttalib, kakaknya ayah Nabi. Lain kapi adi kapi lanceuk. Tapi di istri yang Ummul Khair, istrinya kan orang Arab sok banyak. Jadi Nabi dan Ibnu Abbas itu usianya jauh
Nabi usianya ketika itu berarti udah 60 tahun, Ibnu Abbas baru 10 tahun, beda 50 tahun. Dipeluk dan didoakan, Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah fikihkanlah dia dalam agama. Di riwayat lain ditaman wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia kemampuan menjelaskan Al-Qur'an. Maka Ibnu Abbas sering disebut Al-Bahr, ya, Bahrul Ulum, lautan ilmu. Ya. Kenapa? Karena majelisnya, pesantrennya itu paling banyak santrinya. Zaman sahabat dibanding Abdullah bin Umar, dibanding Abdullah bin Zubair. Kenapa? Abdullah bin Abbas mah semua ahli, tafsir ahli, hadis ahli, tarikh ahli gitu. Kalau sahabat-sahabat lain kan ada keterbatasan. Jadi kecerdasannya di atas rata-rata. Jika ada orang lah ya ustad dia ahlina iya, ustad itu ahlina itu. Ibnu Abbas mah kabeh bisa, ya. Semua disiplin keilmuan beliau bisa. Makanya disebutnya Al-Bahr, sehingga majelisnya paling banyak. Dan ini nanti kemudian Nabi tanya ke Ibnu Abbas, kenapa kamu mundur? Kan tadi sudah saya simpan sebelah kanan sejajar. Jawaban Ibnu Abbas, budak letik 10 tahun. Enggak pantas bagi Ibnu Abbas sholat sejajar dengan Rasul. Maka kemudian Rasul pun tidak menegurnya, tidak menyalahkannya. Makanya fikihnya sholat yang 2 orang itu bagusnya sejajar. Tapi boleh juga makmum mundur sedikit, bagus sejajar karena Nabi begitu. Tapi kadang ya terasa oleh saya, kalau saya misalkan berjamaahnya Ustaz Ahmad Najib, asa teh sopan sejajar, mundur dikit gitu. Begitu boleh silakan. Di mangpian misalkan sholat yang anak ngareneng asa teu pantas mundur ya. Boleh itu, tapi bagusnya tetap saja sejajar. Orang tong ngotot, orang sholat duaan, hiji mundur, orang mundur, atau jadi ujung-ucingan. Ya. Ayat dalilna duaan oge. Kemudian hadis berikutnya dari Abdullah bin Umar. Nah, kalau Abdullah bin Umarnya lahir 10 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika hijrah usianya 10 tahun. Dan Ibnu Umar ikut hijrah dengan bapaknya. Jadi ke hijrah teh seumur adibnya kelas 4 SD. Jadi ketika Nabi wafat usianya 20 tahun. 20 tahun pantar sahanya pian 20 tahun. Ini berarti kejadiannya di awal-awal. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana ar-rajul fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'yan qassaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang di zaman Nabi kalau dia mimpi pasti diceritakan ke Rasul. Ingin tahu apa maknanya. Rasul sering menjelaskan dan kadang Rasul menjawab adughathu ahlam. Itu mah mimpi kosong. Kayak sahabat Nabi cenah, saya bermimpi kepala saya lepas lalu mengejar-ngejarku dari belakang. Sok lalajo ieu meureun nya film horor. Kata Nabi adughathu ahlam. Lah itu mah mimpi kosong, enggak ada maknanya. Tapi kalau mimpi itu ada maknanya Nabi jelaskan. Dan ini jadi dalil ya. Takbir mimpi itu ada asal disesuaikan dengan hadis. Karena mimpi itu kan goib. Yang tahu goib hanya Allah, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Hanya Allah yang tahu goib itu. Kalau kita rujukkan kepada orang pintar, tak berarti dukun. Dan kita sarwa jeung nanya ka dukun. Menang nanya ngimpi ka ustad, tapi ustad oge ngajawab datang babaledogan. Harus dirujukan dengan hadis. Makanya di Sahih Bukhari ada khusus bab takbir, khusus tentang tafsir mimpi.
Dan ada nabinya, Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf semua mimpi dijelaskan ke Nabi Yusuf. Fatamannaitu an ara ru'yan aqussuha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya juga berharap hayang cenah ngimpi, ya, didongengkeun ka Nabi, ya. Teu ngimpi-ngimpi wae. Wa kuntu ghulaman syabban azaban. Dulu saat itu aku masih gulam itu ABG, ya, usia belasan tahun. Syaban, muda, azaban, belum menikah. Nah, urang mah ieu berarti Ibnu Umar teh pantar 13-14 tahunan, ya, gulam itu. Wa kuntu anamu fil masjid. Saya suka tidur di masjid ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang sering saya jelaskan, ya, kepada orang tua. Tuh cenah maronok di masjid bae zaman Nabi ge. Baru dak teh maronok di masjid. Ada banyak hikmahnya keun we lah nu maksudna teh ngaranna ge budak atuh da can dewasa. Hikmahna naon? Adan awal pan mun teu menok di masjid mah ada naon ajan nya menang najong eta ge. Tajong adan gitu, adan. Di masjid mah salat tahajud minimal witir mereka, mau di awal malam, di akhir malam. Di masjid monok nama subuh moal hese ngahudangkeun gitu. Itu pasti ada hikmahnya. Saya juga dulu zaman Ismanda, ya, sering tidur di masjid. Faraitu fin naum, saya melihat atau mimpi ketika tidur ka'anna malakaini akhadhani, seolah-olah ada dua malaikat yang membawaku, fadhahaba bilan nar, dan membawaku ke api yang besar, ya, ke neraka. Faidah ya matwiyah katoyil bir, ternyata neraka itu matwiyah itu lega, ya, luas seperti sumur, karena sumur di zaman Nabi itu kayak danau, ya. Jadi air yang keluar itu menurut orang makan di torenan. Kalau zaman Nabi yang keluar itu kemudian menjadi danau. Sumur itu. Kalau di kita kan danau dari sungai, ya. Kalau zaman Nabi danau itu bukan hanya nggak ada sungai, danau itu dari sumur. Jadi kemudian membentuk danau. Nah, neraka itu ternyata luasnya seperti itu. Ya. Wa idza laha qarnani ka qarnail bir, dan memiliki dua tanduk, dua tiang seperti sumur. Sumur kan aya pasti tiang. Jang rancata, jang tali timba. Wa idza fiha nasun qad araftum, dan di sana ada orang-orang yang saya kenal. Untung tadi disebutkan sahawai. Faja'altu aku, lalu aku kemudian karena takut, ya, mau dimasukkan ke neraka. A'udzubillah minan nar, a'udzubillah minan nar, a'udzubillah minan nar. Ya, ngadoa we ngajerit. Aku berlindung kepada Allah dari neraka sampai berulang-ulang. Qala falakiyaha malakun, falakiyahuma malakun. Lalu, ya, dua malaikat yang memegangku dan mau melemparku ke neraka itu ditemui oleh malaikat lain. Faqala li, malaikat itu berkata kepadaku, lam tura, enggak usah takut, ya. Maksudnya diselamatkan. Faqasastuha Hafsah, saya kemudian menceritakannya kepada Hafsah. Hafsah kan istri Nabi, ya. Jadi Nabi wah muter dulur wungkul. Abdullah bin Umar adiknya Hafsah. Ceumeureunnya abdi keur wengi tadi mengimpi kieu pangdongengkeun ka Rasul gitu. Mau langsung ke Rasul segan kan. Anak kecil nanya ke presiden pasti segan. Najan presiden teh lanceukna gitu, lanceuk ipar. Faqassatha Hafsatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu kemudian Hafsah pun menceritakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian menjelaskan, ni'mar rajulu Abdullah. Sebaik-baiknya orang itu adalah Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar teh cenah orang baik. Lau kana yusolli minal lail, seandainya saja dia sholat malam, selalu sholat malam. Qala Salim, kata Salim bin Abdullah bin Umar, ini anaknya Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab, ulama hadis tabi'in. Fakana Abdullah ba'da dzalik la yanamu minal lail illa qalilan. Abdullah sesudah itu tidak tidur malam kecuali sebentar dan banyaknya sholat malam. Jadi naon maksud ngimpi tadi teh? Bagi orang yang ahli masjid tapi tara sholat penting, siap-siap ka neraka gitu. Meski para ulama menjelaskan tidak wajib, ya. Tidak wajib sholat malam teh. Tapi kalau ahli masjid kan tara sholat malam ya Ibnu Umar teh. Oh sare di masjid tapi tara sholat tahajud. Berarti termasuk man raghiba an sunnati falaisa minni. Jadi salah bapak-bapak jeung ibu-ibu buat jadi ahli masjid atuh. Ahli masjid mah ilmuna nambahan, amalna kudu nambahan. Jadi untungnya nu lain ahli masjid pan teu apal hadis ieu. Nah ahli masjid mah wayahna kan tahu sunnah. Sunnah harus diikuti, dijalankan, jangan benci. Mentara pisan berarti benci, tidak suka. Nya kecuali kalau bapak abdi osok ngan kadang aya belang betongna teu jadi soal. Ieu mah nu sama sekali teu hayang we, kaburangan we subuh oge. Nah, orang yang begini dengan mimpi ini Nabi membenarkan orang ahli masjid tapi tidak senang sunnah Nabi, kan cek Nabi falaisa minni. Falaisa minni berarti bukan umat Nabi. Dan maksudnya sebagaimana dijelaskan para ulama bukan berarti kekal di neraka selama-lamanya. Akan ke neraka dulu tidak bareng dengan Nabi. Dari sejak awal masuk surga tangke geus beak dosa ngedol tahajudna kakara dipindahkeun ka surga ya, jadi beda dikit dengan Abdullah bin Abbas. Kalau Abdullah bin Abbas di usia 10 tahun anyar panggijeng Nabi teh hayang salat malam juga Nabi tahu ada salat tahajud karena umum atuh zaman Nabi mah Ibnu Abbas pasti tahu salat tahajud dari ibunya. Nya Ummul Fadl unggal peuting hudang. Urang kadang aneh ari hayang budak ahli salat tahajud indung bapana ge ngedol tahajud. Ini tapi kalau Ibnu Umar ya karena ini beliau agak beda. Kalau ini diprediksi usianya sekitar 13 tahunan jadi sok mondok di masjid tapi tara salat tahajud dia rada kebluk. Sesudah dijelaskan neraka nah baru ngurecat. Beliau takut dan sejak saat itu di usia remaja Ibnu Umar sudah ahli tahajud, bahkan lebih banyak sholatnya dibanding dengan tidurnya. Ini menggambarkan betapa istimewanya para sahabat dan selalu lekat dengan ibadah. Ya wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Ciri orang yang akan dapat syafaat istimewa pada hari kiamat itu diantaranya anak-anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Heseban, urang makan ingat geus kolotnya baheula meukeun ngorawah gitu. Yo cenah pun anak kieu na jero hatekeun ada bapak ge baheula seumur gitu mah keur naon. Boro-boro ka masjid, boro-boro salat boanya. Keuna minimal di pasantren ngapalkeun Quran, ngajina halusnya najan baong gitu. Sehat urusan baong mah tama urusan hidayah. Zaman Nabi oge loba nu baong, zaman Nabi oge loba nu munafik, nya teu kabeh soleh.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.